Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang para pemirsa Studio Rakyat Mer. Manajemen Ekonomi Rakyat Digital bersama saya Kak Dito dan juga Pak Caktindra Gunawan. Nah, pada episode yang kali ini kita akan membahas tentang misi Mer yang kelima, Pak Cakti. Iya, tapi Apa itu misi Mer yang kelima? kelima ini ya. Dan Iya. merah putih hari ini kita ya. Iya, Merah dan putih Indonesia ya. iya, kita melambangkan semangat kebangsaan yang tidak putus-putus sampai akhir hayat. Amin. Misi Mer yang kelima adalah menciptakan sistem yang sustainable untuk kesejahteraan rakyat Indonesia saat ini dan 1000 tahun yang akan datang, berbasiskan ideologi Mer, yaitu berbuat baik, transparansi, dan produktivitas kerja. Tentu ditopang oleh reward dan punishment. Nah, Betul. Pak Cakti, ini menarik. Kenapa kok milih 1000 tahun? Apakah ini ada kaitannya dengan semangat yang nggak putus-putus? Oh, gitu, Pak? betul. Ya. Karena setiap negara itu harus memiliki apa ya? Semangat atau mimpi ribuan tahun negara itu harus didirikan. Seperti Romawi tentu aja ingin ribuan tahun, ya kan nggak mungkin ingin runtuh kan pada saat sebelum 1000 tahun. Negara yang lain juga sama, Jepang, Amerika dan seterusnya termasuk Indonesia. Indonesia harus memiliki jangka ya ribuan tahun lah. Oleh karena itu bagaimana Mer ini semangat ini bisa terus-menerus mengawal Indonesia, terutama ideologi Pancasila ini kan dasar negara kita kayak gitu. Nah, kalau Mer ini adalah dasar arah ekonomi rakyat kita ya kan, di mana ideologi Mer ini adalah ideologi ekonomi yang bagaimana agar masyarakat semua kalangan golongan menikmati kesejahteraan yang benar-benar real, yang terutama ada istilahnya lumbung pangan gratis, kemudian air gratis dan seterusnya seperti itu. Oke. Terus Baik, terkait dengan lumbung pangan gratis ya Pak Cakti ya. Kenapa Pak Cakti lebih memilih lumbung pangan dan air sebagai satu kesatuan pokok dalam Mer ini? Meskipun ada lumbung-lumbung yang lain, tapi kenapa kok yang diutamakan pangan dan air? Iya, karena dalam teori Abraham Maslow bagaimana sering kita katakan bahwa basic needs itu adalah pangan kan gitu ya. Nah, makan beras itu kalau kita adakan beras gratis di kampung-kampung, di RT-RT kita sediain kantong-kantong supaya paling tidak chaos kan gitu ya. Betul. Karena dengan adanya makan, maka masyarakat sudah terpenuhi, tidak perlu lagi dia harus mencari-cari untuk beli beras. Betul. Sehingga dengan Mer ini adalah rakyat itu dipastikan akan digratiskan bahan pokoknya, berasnya itu selama Indonesia masih ada kayak gitu. Oh, jadi eksistensi Ibu Pertiwi itu sangat bergantung dari ketersediaan stok pangan dan air. Betul, betul. Kan nggak ada air kan nggak bisa masak berasnya kayak gitu. Ya ada air, cuman mungkin kan air kotor, bukan. Ini kan mereka kan ideologinya kan karena bencana alam yang terus menerus kayak gitu. Adanya corona, adanya bencana alam, gempa bumi dan sebagainya sampai multi dimensi krisisnya, sehingga untuk menghindari adanya chaos yang terjadi di negara-negara terutama di Indonesia ya kan, karena kita itu mengutamakan otomatis Indonesia kan, karena kita harus punya rasa nasionalisme ya, kita sediain itu pangan dan beras dan air tadi ya, pangan dan air bahan pokok bukan hanya beras kayak itu, bisa juga jagung, sagu mungkin yang di Papua, terus kemudian apalagi yang lain misalnya ya gandum bisa juga. Jadi tidak harus beras kayak gitu. Oke, begini Pak Cakti, kan di sini Mer menciptakan sistem yang sustainable. Nah, terus menerus ya. Terus. Lalu bagaimana meyakinkan seluruh rakyat, terutama pemerintah, stakeholder, bahwa Mer ini merupakan solusi yang ampuh sehingga bisa bertahan lama? Iya, kita harus pastikan bahwasanya ada Pameo mengatakan bahwa ini slogan di dunia, siapa yang menguasai pangan dia menguasai dunia. Artinya kalau tidak ada pangan maka tidak ada kehidupan. Betul kan Kak Dito ya? Betul. Nah, sehingga kita harus yakinkan ke rakyat, terutama DPR, Presiden dan seluruh masyarakat bahwa ini harus diundang-undangkan Mer ini gitu loh. Seperti corona ini harus diundang-undangkan supaya ada PPKM yang sekarang dilaksanakan karena ada payung hukumnya, sehingga pemerintah mudah untuk melaksanakan PPKM. Kemudian vaksinasi dan sebagainya itu kan karena sudah ada undang-undang corona, undang-undang pandemi COVID-19 ini kan ada pandemi istilahnya bencana darurat ya, kondisi-kondisi tertentu ya, gitu kan. Nah, ini Mer ini adalah kondisi darurat, nggak ada makanan kayak gitu, kekurangan pangan, sehingga ini yang urut-urutannya sebenarnya setelah adanya COVID ini kan PPKM dan sebagainya kan banyak masyarakat yang kena
PHK dan sebagainya. Mungkin nanti setelah adanya PPKM, kemudian nanti ada bencana dan sebagainya, banjir, ya kan, ataupun gempa bumi, tsunami dan sebagainya. Itu kan tidak ada lagi uang untuk membeli beras, sehingga supaya tidak chaos, kita yakinkan kepada pemerintah, bikin dong undang-undangnya, darurat pangan ini tadi, dengan MER ini tadi. Karena kalau pangan sudah terpenuhi semuanya, artinya negara dan non negara, artinya pemerintah dan non pemerintah, government and non government, pemerintah bersama-sama rakyat bergotong royong menyediakan beras gratis. Bukan hanya pemerintah dok loh, kasihan, bukan. Tapi semua urunan, kayak saya, walaupun saya adalah pegawai kecil Kak Dito ya, kita pegawai kecil, tapi kita mau urun karena Pancasila kan mensyaratkan kita harus bergotong royong. Kan gitu ya Kak Dito ya. Seperti itu kira-kira. Begini Pak Cakti ya, di misi yang kelima ini memuat kata berbuat baik dan transparansi. Nah, transparansi kan menjadi PR Pak, bahwa negara kita termasuk negara yang tingkat transparansi dan indeks persepsi korupsinya masih rendah dibanding negara Asia, apalagi negara Eropa. Nah, kan tentu jadi PR Pak, bahwa transparan ini berkaitan erat dengan KKN. Lalu bagaimana supaya budaya transparannya terbentuk di masyarakat kita itu Pak? Ya, lagi-lagi kita harus ada namanya force ya, ada paksaan sebenarnya. Karena kita tahu ya, teori McGregor kan ada 3 kan, teori X, Y, Z. Teori X itu menganggap bahwasanya masyarakat atau anggota itu kalau nggak dipecutin itu nggak jalan. Kalau nggak dipaksa jalan, ya berhenti aja gitu. Iya. Kalau teori Y kan dianggap bahwa masyarakatnya nggak usah dipecutin, udah bisa jalan sendiri, inisiatif sendiri. Ini aja sekarang kan masyarakat suruh pakai apa istilahnya masker aja, tapi kalau kita pakai masker karena ini kebetulan jaraknya ya agak jauh dan kebetulan kami ini sudah tes tidak ada corona sehingga ya, insyaallah. Nah jadi gitu, jadi harus ada teori pendorong dulu, dipaksa, sehingga memaksanya bagaimana? Kita memerlukan TNI, Polri, ya ulama, kemudian tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat untuk mendorong masyarakat melakukan itu gitu. Melakukan apa? Melakukan, kalau yang nggak mau gotong royong itu tadi diancam dia tidak punya kartu vaksin. Seperti saya sekarang mau ke Surabaya, kalau nggak ada kartu vaksin nggak bisa lewat gitu loh. Nah kan saya harus vaksin dulu, sama dengan tadi yang di MER itu tadi, kalau Anda nggak mau bergotong royong, nggak mau bantu di RT, nggak mau patungan beras, misalnya jempitan beras, misalnya 1 hari 1,5 atau 1 sendok beras lah. Nah terus ada yang nggak mau, ya itu nggak dikasih kartu vaksin atau nggak dikasih kartu MER, berarti dia tidak melaksanakan undang-undang darurat pangan, karena dia tidak peduli Kak Dito dengannya, padahal negara sudah punya undang-undangnya. Artinya asumsinya jika nanti pemerintah sudah punya undang-undang tadi loh ya, kalau belum ya belum bisa dipaksakan. Artinya kalau sudah ada undang-undang darurat pangan itu tadi, kelangkaan pangan, daripada terjadi chaos Kak Dito, nah MER ini digunakan gitu loh. Makanya perlu tentara di setiap daerah dan sebagainya. Seperti sekarang lah, tentara diturunkan di setiap perbatasan dan sebagainya, polisi dan sebagainya, untuk mengamankan atau untuk menertibkan dan seterusnya supaya jalannya PPKM ya kan bisa lancar ya kan. Memang itu perlu tentara Kak Dito, tentara, polisi, kemudian masyarakat, sukarelawan ya, dari pemuda-pemuda yang ikut mengamankan. Bukan hanya tentara aja, tentara jumlahnya ya kurang dibandingkan dengan jumlah 271 penduduk Indonesia, makanya tentara harus punya bela negara, harus mendidik rakyat-rakyat untuk ikut mencintai negaranya. Itu dibantu dengan itu. Baik, kita masih akan berbicara banyak tentang MER, yaitu tujuan MER, tapi jangan kemana-mana, tetap di Studio Rakyat MER bersama saya, Kak Dito dan Pak Cakti Indra Gunawan.